Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sholawat perangkaikan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman, baginda dan tercinta, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sholawat yang kita bacakan, mudah-mudahan kita semua menjadi umat Muhammad yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, samping itu juga khatib tak pernah bosan berwasiat kepada diri khatib sendiri sekaligus kepada hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Mari sama-sama kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yakni mentaati dan mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman. Sebab segala amal manusia, baik itu amal yang terpuji ataupun perbuatan yang tercela, adalah merupakan pencerminan imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di tanggal 8 Juli 2022 bersamaan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1443 Hijriah. Bulan Zulhijjah salah satu bulan haram. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 Allah menjelaskan, Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul huruf. Sesungguhnya pada bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan.
Itu sudah menjadi ketetapan Allah ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum, ada 4 yang disebut bulan haram. Yang pertama bulan Zulqa'dah sudah kita lewati. Sekarang bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram dan bulan Rajab. Bulan Zulhijjah yang sekarang kita tengah berada di bulan tersebut, salah satu disebut bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Karena bulan yang dimuliakan Allah. Kenapa disebut tanah haram? Karena tanah yang dimuliakan Allah. Kenapa disebut Masjidil Haram? Karena masjid yang dimuliakan Allah. Maka berbahagialah kita ketika saudara-saudara kita, keluarga kita, ayah kita, emak kita, paman kita yang sekarang mereka berangkat ke tanah suci Mekah melaksanakan ibadah haji. Mereka di tanah haram, tanah yang dimuliakan. Mereka sholat di Masjidil Haram, sholat yang dimuliakan Allah. Pahalanya berlipat ganda. Maka kita yang sekarang belum bisa berangkat menunaikan ibadah haji atau umrah ke tanah suci, tapi kita berada di bulan yang dimuliakan Allah yang disebut dengan bulan haram, maka kita juga memperoleh derajat yang tertinggi di sisi Allah ketika kita melakukan ibadah di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti bulan Zulhijjah yang sekarang kita tengah berada di bulan tersebut. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis dalam kitab Fathul Bari disebutkan, hadis riwayat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ dijelaskan alamatus syaqawatu arba'ah. Tanda-tanda orang yang celaka itu ada 4 macam. Yang pertama, nisyanul junubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Tidak pernah mengingat dosa yang pernah dia lakukan atau melupakan dosa yang pernah dia lakukan, padahal dosanya tercatat di sisi Allah. Inilah tanda orang celaka yang pertama. Yang namanya manusia, tidak ada yang tidak mempunyai dosa, baik kecil atau besar, baik sengaja atau tidak. Setiap kita bangun tidur, ketika kita hendak beraktivitas, maka kita dihadapkan dengan 2 pilihan, baik atau buruk, pahala atau dosa, neraka atau surga. Itulah pilihan kita. Kalau baik kita lakukan, maka baiklah juga balasannya. Makanya Al-Quran menjelaskan pada surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan, walau sebiji zarah, Allah balas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, walau sebiji zarah, Allah balas keburukan itu. Tergantung kita bagaimana ketika kita beraktivitas memilih baik atau buruk, semua itu dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tanda orang yang celaka, wa zikrul hasadatil madiyah wa la yadri aku bilat amruka. Selalu mengingat kebaikan yang pernah ia lakukan, padahal kebaikan itu belum tentu baik menurut Allah. Kadang-kadang yang namanya manusia tidak puas kalau berbuat baik tidak dilihat orang lain, tidak puas kalau dia berbuat baik kalau tidak dipuji orang lain. Padahal kebaikan yang kita lakukan, baik secara terang-terangan atau secara tersembunyi, baik kebaikan kita dipuji orang lain atau tidak dipuji orang lain, kalau kita melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan kebaikan tersebut. Maka dalam hadis dijelaskan, ittaqillah haitsuma wadbi'is sayyi'atul hasanah tambuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikuti perbuatan jahatmu dengan perbuatan baikmu, karena perbuatan
baikmu akan dapat menghapus perbuatan jahatmu. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tanda orang yang celaka, wa nazara ila man fawqahu fid dunya, memandang sesuatu atau memandang seseorang lebih unggul dalam urusan dunia. Banyak orang yang mengunggulkan dunia. Memang ketika ia mengunggulkan dunia, kenapa ia unggulkan? Karena memang dia berada di alam dunia. Tapi sehebat apapun ia banggakan dunia, ia unggulkan dunia, tapi dunia pasti akan ditinggalkan, dan dunia pasti akan berpisah dengan dirinya. Maka dunia bukan tempat tinggal kita selamanya, tapi dunia adalah tempat kita meninggal dan kita mencari amal, mencari kebaikan. Untuk apa? Untuk bekal alam berikutnya. Maka silahkan engkau cari masalah dunia, tapi ingat, dunia pasti akan kamu tinggalkan. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 Allah menjelaskan, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang engkau inginkan tentang negeri akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ingat, jangan engkau lupakan dunia. Silakan kejar dunia, tapi jangan lupa akhirat. Dan kejar akhirat, tapi jangan engkau abaikan dunia. Bekerja di dunia, mencari kebutuhan untuk menafkahi keluarga, tapi jangan lupa mencari amal kebaikan untuk menafkahi dirinya ketika dia kembali ke alam akhirat, alam yang abadi, alam yang kekal, alam yang tidak akan mungkin lagi kembali ke alam dunia ketika dia sudah masuk ke alam akhirat. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada dalam satu hadis riwayat Ibnu Asakir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Iqmal di dunya ka'annaka ta'ishu 'amal wa qbal li akhiratika ka'annaka tamutu ghad." Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah atau beribadahlah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok pagi. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, tanda orang yang celaka, wa ila man dunahu fiddin, memandang sesuatu lebih remeh dalam urusan agama atau menyepelekan orang ketika ia berbuat baik dalam masalah agama. Banyak sekarang fakta yang terjadi. Banyak orang benci dengan ulama, banyak orang yang sepele dengan ulama. Ketika ulama berbuat baik, menegakkan kebenaran, tapi banyak orang yang tak suka, bahkan dijadikan musuh dalam kehidupan. Maka apabila ulama itu baik, mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, tapi orang menyepelekannya, bahkan orang tidak mengikutinya, inilah yang bertentangan dan inilah yang akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang pandai mengajak kebaikan, tapi orang tak berani mencegah kemungkaran. Tapi ketika ada ulama kita yang berani menegakkan kebenaran dan menghancurkan kemungkaran, maka banyak orang yang tak suka, bahkan dianiaya dan bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terbebas dari hadis ini, kita tidak menjadi orang yang celaka. Jangan kita menyepelekan para ulama, jangan kita sia-siakan para dai yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itulah yang harus kita ikuti. Sekarang banyak pendapat-pendapat yang kadang-kadang bertentangan dengan hati nurani kita, dengan syariat yang sudah ditentukan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan. Bagaimana caranya kita mengambil yang terbaik asal dia tidak lari dari syariat ajaran agama Islam? Silahkan kita ikuti dan amalkan dalam kehidupan. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah khutbah yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita menjadi orang yang tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
tetap diberikan Allah kesehatan lahir dan batin, diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah umur yang panjang, diberikan Allah rezeki yang banyak, agar kita dapat melakukan aktivitas kehidupan sesuai dengan profesi dan pekerjaan kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wantahu qaddara basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Sallallahu wa sallama tasliman katsiran fa'alul khaira wa jatanibu 'anis sayyi'at. Amma ba'du fa ya 'ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana ya Allah wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Insyaallah.